Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Ada satu kisah yang sangat menarik yang penuh dengan hikmah. Yang tentunya jika kisah ini kita pahami dengan seksama, kita akan mengerti arti sebuah sedekah. Kita akan mengerti arti sebuah kebaikan. Bagaimana kisahnya? Kita simak ya. Ternyata aku bukan siapa-siapa dibanding anak kelas 2 SD ini. Sesudah Jumatan tadi, aku masih duduk di teras masjid di salah satu kompleks sekolah. Jamaah masjid sudah sepi, bubar masing-masing dengan kesibukannya. Seorang nenek tua menawarkan dagangannya, kue tradisional. Satu plastik harganya Rp5.000. Aku sebetulnya tidak berminat, tetapi karena kasihan aku beli satu plastik. Si nenek penjual kue terlihat letih dan duduk di teras masjid tak jauh dariku. Kulihat masih banyak dagangannya. Tak lama kulihat seorang anak lelaki dari kompleks sekolah itu mendatangi si nenek. Aku perkirakan bocah itu baru murid kelas 1 atau 2. Dialognya dengan si nenek jelas terdengar dari tempat aku duduk. Berapa harganya, Nek? Satu plastik kue 5.000, Nak. Jawab si nenek. Anak kecil itu mengeluarkan uang 50 ribuan dari kantongnya dan berkata, saya beli 10 plastik, Nek. Ini uangnya, tapi buat nenek aja kuenya kan bisa dijual lagi. Si nenek jelas sekali terlihat berbinar-binar matanya. Ya Allah, terima kasih banyak, Nak. Alhamdulillah ya Allah, kabulkan doa saya untuk beli obat cucu yang lagi sakit. Si nenek langsung jalan. Refleks aku panggil anak lelaki itu. Siapa namamu? Kelas berapa? Nama saya Radit, kelas 2, Pak. Jawabnya sopan. Uang jajan kamu sehari 50.000. Oh, tidak, Pak. Saya dikasih uang jajan sama papa 10.000 sehari. Tapi saya tidak pernah jajan karena saya juga bawa bekal makanan dari rumah. Jadi yang kamu kasih ke nenek tadi tabungan uang jajan kamu sejak hari Senin? Tanyaku semakin tertarik. Betul, Pak. Jadi setiap Jumat saya bisa sedekah Rp50.000. Dan sesudah itu saya selalu berdoa agar Allah berikan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal. Saya pernah mendengar ceramah ada seorang ibu yang Allah ampuni dan selamatkan dari api neraka karena anaknya bersedekah sepotong roti, Pak. Anak SD itu berbicara dengan fasihnya. Aku pegang bahu anak itu. Sejak kapan ibumu meninggal, Radit? Ketika saya masih TK, Pak. Tak terasa air mataku menetes. Hatimu jauh lebih mulia dari aku, Radit. Ini aku ganti uang kamu yang 50.000 tadi ya, kataku sambil menyerahkan selembar uang 50 ribuan ke tangannya. Tapi dengan sopan Radit menolaknya dan berkata, terima kasih banyak, Pak, tapi untuk keperluan Bapak saja. Saya masih anak kecil, tidak punya tanggungan, tapi Bapak punya keluarga. Saya pamit pulang dulu ya, Pak. Radit menyelami tanganku dan menciumnya. Allah menjagamu, Nak, jawabku lirih. Aku pun beranjak pergi. Tidak jauh dari situ kulihat si nenek penjual kue ada di sebuah apotik. Bergegas aku ke sana. Kulihat si nenek akan membayar obat yang dibelinya. Aku bertanya kepada kasir, berapa harga obatnya? Kasir menjawab, Rp40.000, Pak. Aku serahkan uang yang ditolak anak tadi ke kasir. Ini saya yang bayar, kembaliannya berikan kepada si nenek ini. Ya Allah, Pak. Belum sempat si nenek berterima kasih, aku sudah bergegas meninggalkan apotik. Aku bergegas pergi untuk melanjutkan perjalananku lagi. Dalam hati aku berdoa semoga Allah terima sedekahku dan ampuni kedua orang tuaku yang sudah meninggal serta anak-anakku yang sedang berjuang menuntut ilmu. Saudara dan sahabatku, ada kalanya seorang anak lebih jujur daripada orang dewasa. Ajarkanlah anak-anak kita dari dini tindakan nyata yang bukan teori semata. Kisah ini dari hamba Allah. Masya Allah sekali. Sekurang-kurangnya kita dapat 2 hikmah dari kisah ini. Pertama, jika kita mendidik anak dari dini dengan akhlak yang baik, insya Allah kedepannya sampai dia dewasa, si anak ini akan menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu mendoakan orang tua. Pendidikan terhadap anak itu sangat penting sekali. Sehingga ketika anak sejak dini dididik dengan baik, pasti kedepannya ketika besar akan menjadi anak yang baik pula. Begitu juga sebaliknya, jika sedari kecil anak ini diajarkan sesuatu yang buruk atau tidak dididik dengan baik sama sekali, maka ketika besar anak ini sulit sekali untuk menjadi orang baik. Oleh karenanya kita sebagai orang tua atau orang yang sudah memiliki anak atau adik bahkan, ajarilah anak kita, saudara-saudara kita yang masih kecil dengan akhlak yang baik, dengan pendidikan yang baik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah
Dengan kebaikan hidup ini akan menjadi lebih indah, akan sangat indah sekali. Bayangkan, orang yang tidak memiliki apa-apa, ketika ada orang yang memiliki apa-apa berbuat baik kepada orang yang tidak memiliki apa-apa, pasti semuanya akan suka. Pasti semuanya akan bahagia. Orang yang tidak memiliki apa-apa akan merasa tercukupi karena sumbangsih dari orang yang memiliki apa-apa. Orang kaya menyayangi orang yang miskin berterima kasih kepada orang yang kaya. Kasih sayang seperti ini akan membuat hidup sangat bahagia sekali. Coba saja ketika teman-teman memiliki rezeki yang lebih, coba sedekahkan rezeki teman-teman kepada orang yang lebih membutuhkan. Pasti akan ada kedamaian di hati teman-teman karena sudah berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu pasti. Kalau dalam ajaran Islam, ketika kita memberi sesuatu itu akan diganjar berkali-kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu benar. Itu dalam ajaran Islam diajarkan demikian. Jika teman-teman melihat lebih jauh lagi, tidak ada orang menjadi miskin karena berbagi kepada orang lain. Tidak ada. Malah ketika orang itu berbagi kepada orang lain, maka kekayaannya, hartanya akan bertambah. Itu sudah hukum tabur tuwai itu seperti itu. Sebab akibat itu seperti itu. Hukum kasualitas itu seperti itu. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Itu sudah pasti, Bud. Tidak bisa dihindari. Sekurang-kurangnya itulah 2 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman suka atas konten seperti ini, bisa like, komen, dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan cerita-cerita menarik seperti ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.